Kingdom berikutnya adalah kingdom fungi. Fungi dalam bahasa Indonesia sering disebut juga jamur, tapi ada kata lainnya. Kita lihat sini. Jamur atau cendawan. Apa yang membedakan jamur dengan cendawan? Gampang. Fungi yang berupa jamur, disebut jamur, biasanya bersifat ini, kecil. Sedangkan yang namanya cendawan adalah fungi yang bentuknya besar. Berarti dia, betul, makroskopis. Sekarang ciri-ciri dari fungi, kingdom fungi yang membedakan dengan kingdom-kingdom lainnya. Nah, saya tulis ini satu-satu ya. Satu, fungi itu tentu saja apa nih? Eukariot, punya membran inti. Ingat kan, yang prokariot itu cuma bakteri dan alga hijau biru. Selebihnya, semua makhluk hidup adalah eukariot, termasuk si fungi ini. Nomor dua, dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Apa bahasa bagusnya? Bahasa biologinya? Iya, heterotrof. Poin yang ketiga, fungi, sel-selnya disebut juga hifa atau miselium. Apa tuh hifa? Apa tuh miselium? Nanti kita lihat di gambar tentang fungi biar lebih jelas. Poin nomor 4, ini yang membedakan fungi dengan tumbuhan dan dengan bakteria. Dinding selnya terbuat dari kitin. Dinding sel dari tumbuhan itu terbuat dari selulosa, sedangkan dinding sel dari bakteri terbuat dari P. Apa P? Proteoglikan. Nomor 5. Sekarang, yang ciri khas lain dari fungi adalah dia pencernaannya di luar tubuh. Nama biologinya ekstraseluler. Jadi kalau ada makanan di luar, dia tidak langsung ngambil, tapi diberikan enzim dulu. Setelah lumer, baru hifanya itu masuk ke sana. Lagi-lagi nanti kita lihat di gambar. Nomor 6, fungi itu penting untuk kita. Kenapa fungi itu penting? Kingdom fungi penting untuk kita. Jamur penting untuk kita selain untuk makanan ya. Fungi, terutama yang bersifat mikroskopis, ini bersifat sebagai saprofit atau detrivore. Artinya, fungi bersifat sebagai pengurai. Nah, sekarang kita lihat gambarnya satu-satu. Saya beri batas. Saya janji tadi dari mana? Oh, ekariot itu sudah jelas. Heterotrof itu sudah jelas. Sekarang hifa dan miselium. Jadi begini. Misalnya, ini adalah suatu benang-benang yang agak kacau. Nah, benang-benang ini adalah miselium. Keseluruhan benang ini adalah miselium. Sedangkan jika kita lihat satuannya, ini saya perbesar. Nah, bentuknya seperti ini nih. Seperti sel-sel pada makhluk hidup lainnya. Ada inti, ada organel, dan satuan benang ini disebut hifa. Jadi saya ulang, satuannya, satu benang ini disebut hifa, sedangkan kumpulan dari hifa disebut miselium. Nah, sekarang miselium-miselium ini kadang berkumpul menjadi sesuatu. Nah, kenal nggak dengan ini? Iya, baru terlihat kan? Oh, ini baru terlihat seperti jamur. Nah, inilah yang sering kita sebut cendawan, jamur yang bersifat makroskopis. Kalau dia tidak membentuk cendawan seperti ini, hanya untuk hifa, berarti dia dinamakan mikroskopis atau jamur saja. Nah, badan ini disebut, saya tulis ini, badan buah atau bahasa Inggrisnya fruiting bodies. Nah, lalu apalagi yang kurang? Hifa sudah, miselium sudah. Oh ya, dinding sel dan kitin. Dinding sel di sini, di hifa ini, terbuat dari kitin. Nah, selesai. Sekarang, pencernaan ekstraseluler. Bagaimana maksudnya pencernaan ekstraseluler? Misalnya, di sini ada daun yang sudah membusuk.
atau daun-daun mati. Nah, hifa akan mendekati daun ini lalu mengeluarkan enzim. Enzim ini akan menguraikan daun, lalu dari daun ini setelah selesai diuraikan akan masuk lagi ke dalam hifa. Jadi istilahnya daun ini tidak dimasukkan ke dalam sel, tapi dicerna dulu di luar, lalu setelah jadi cairan yang dapat dimasukkan ke dalam sel, dia masuk ke dalam hifa. Berarti pencernaan ekstraseluler sudah selesai. Saprofit dan detrifor jelas karena adanya pencernaan ekstraseluler, jamur jadi bisa menguraikan zat-zat yang sudah mati. Nah, setelah kita lihat bagian-bagian dari jamur, bagaimana sih cara jamur itu berkembang biak? Ada dua cara. Yang pertama adalah cara seksual, yaitu butuh pasangan, pertukaran antar gen. Yang kedua adalah cara aseksual, atau disebut juga vegetatif. Nah, di bagian bawah jamur, ini sering keluar bintik-bintik. Lalu bintik-bintik ini ketika tumbuh di tempat yang baru, dia akan menjadi jamur yang baru. Bintik-bintik ini disebut spora. Semakin banyak bintik-bintik ini tumbuh, semakin banyak jamur yang akan tumbuh. Lalu bagaimana jika jamur ingin berkembang biak secara seksual atau disebut juga generatif? Hifa, saya buat ada satu hifa bertemu dengan hifa lainnya. Nah, di sini ada hifa lainnya. Hifa yang satu akan memberikan materi genetnya. Ingat, kalau yang memberikan materi genetik yang kita sebut positif, dan hifa yang menerima kita beri nama negatif. Masih ingat dari penjelasan bakteri, kalau ada yang memberikan kita sebut positif dan menerima kita berikan kode negatif, ini prosesnya disebut betul konjugasi. Nah, berarti sudah jelas bahwa fungi adalah suatu kingdom yang ekariot, heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Jelaslah, dia hanya bisa menguraikan benda mati yang lain untuk makanannya. Punya sel yang disebut hifa, benang-benangnya. Kumpulan dari hifa dinamakan miselium. Ini yang out-outan di sini nih. Ini namanya miselium. Lalu, dinding sel dari hifa itu terbuat dari kitin yang keras. Pencernaannya dengan cara mengeluarkan enzim untuk mencerna di luar hifa tersebut. Ketika sudah selesai, menjadi zat yang dapat dicerna, masukkan ke dalam hifa. Ekstraseluler. Karena sifatnya ekstraseluler, dia bisa bersifat sebagai saprofit atau detrifor. Disebut juga pengurai. Oke, selesai materi tentang dasar-dasar jamur. Sekarang kita lihat, apakah ada macam-macam jamur yang berbeda-beda? Nah, sekarang seperti biasa, kita ganti halaman sebentar. Lanjut ke klasifikasi fungi. Jamur ada di mana-mana, tapi kita bisa membedakan jamur dengan dibagi 4. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama, saya tulis saja Asco. Yang kedua, saya tulis saja Zigo. Yang ketiga, saya tulis saja Basidio. Yang keempat, saya tulis Deutero. Apa sih arti Asco, Zigo, Basitio, Deutero? Kalau di buku, cara mengertinya bukan dihafalkan, tapi dilihat arti kata per kata. Asco ini dari asal kata ascus. Zigo dari asal kata zigot. Basidio ini adalah kata badan buahnya. Deutero, nah ini bahasanya nantilah kita bahas terakhir. Deutero ini agak aneh Deutero. Asco, Zigo, Basidio, Deutero ditambahkan satu kata. Mi, setes, atau ikotina. Jadi kalau saya gabung, ini namanya adalah Asco, misetes. Yang ini Zigo, misetes. Yang ini, oh jelas lah. Yang terakhir, gimana kalau saya mau pakai mikotina? Sama aja. Misetes sendiri dan mikotina itu artinya adalah jamur. Jadi kita lihat satu-satu. Asco, misetes.
Jamur yang punya askus atau tempat spornya itu seperti ini. Ini tempat sporanya, askus berderet. Zigo karena dia membentuk zigot. Jamur yang membentuk zigot atau perpaduan antara yang gamet jantan dan gamet betina. Kan tadi kita udah bilang kan, ada hifa jantan dan hifa betina. Ketika bergabung dia membentuk zigot. Basidio, nah basidio yang unik. Basidio adalah jamur yang sering kita sebut sebagai, ini nih. Tadi kan saya udah gambar. Nah, kasihlah ornamennya. Toadstool, nama jamurnya ini. Jamur yang mempunyai badan buah atau fruiting bodies. Sering kita lihat. Inilah yang sering kita sebut basidio. Sering juga disebut sebagai cendawan. Jamur yang makroskopis. Nah, terakhir, deutero. Deutero ini adalah jamur yang tidak jelas. Apa tuh maksudnya tidak jelas? Kalau suatu jamur tidak memenuhi klasifikasi punya askus, tidak punya zigot, tidak membentuk basidio, kemana masuknya? Dia masuk ke dalam sisanya ini. Apa contohnya? Kita lihat satu-satu. Ascomycetes. Gampang. Kita sering membuat makanan menggunakan Ascomycetes. Jadi, Ascomycetes adalah jamur yang biasa untuk fermentasi, menghasilkan alkohol. Zygomycetes itu gampang juga. Ini membuat makanan. Contohnya nih, sering kita makan. Tempe. Betul. Yang ketiga, ini jamur. Wah, jamur merang. Kelihatan kan? Jamur kuping. Untuk makan, kelihatan kan? Nah, yang terakhir, deutero. Ini untuk membuat oncom. Oke, ini adalah nama-nama. Oke, bukan nama, maksudnya saya belum masuk nama. Ini adalah klasifikasi dari jamur. Tapi contohnya apa? Nah, saya hapus dikit ya. Ini saya hapus. Kita lihat. Nama jamur sangat banyak, tapi kita lihat genusnya saja. Yang untuk buat alkohol dan masuk Ascomycetes ini Saccharomyces. Nah, Zygomycetes contohnya adalah untuk tempe tadi. Rhizopus. Ingat nama Latin? Genus SP, dan digaris bawahi. Depannya huruf besar, huruf besar. Nah, terakhir ini jamur merang, banyak sekali contohnya. Masalah banyak, kita skip saja dulu. Deuteromycetes contohnya untuk oncom, ini nama jamurnya. Neurospora. Garis SP besar. Nah, terakhir ini saya kasih contoh satu aja deh. Contoh dari basidio. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan kan ada jamur di kuping. Namanya, jangan lupa, huruf besar, garis bawah, SP. Auricularia. Auricularia itu artinya ya seperti kuping. Nah, jadi kita ulang lagi. Klasifikasi fungi ada dibagi menjadi 4. Ascomycetes karena dia punya askus, sporanya termasuk di dalam askus, suatu deretan. Zygomycetes karena dia membentuk zigot, jamur yang membentuk zigot. Contohnya adalah jamur tempe. Tulis deh. Ini biasanya untuk buat tape. Berikutnya, jamur yang membentuk badan buah, namanya basidio. Terakhir, jamur yang semua golongan jamur yang tidak masuk 1 Ascomycetes, 2 Zygomycetes, atau 3 Basidiomycetes masuk ke dalam Deuteromycetes. Contohnya adalah untuk pembuatan oncom. Nah, ini Neurospora. Oke, jadi jelas bahwa klasifikasi fungi itu ada 4. Oke, kita lanjutkan ke kinum berikutnya kan. Oke, kita stop sampai sini. Jelas kan?